saya, Endang Mutiningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur SMK Negeri 2 Sangat Santara yang kali ini teman kita Bu Endang yang akan memberikan materi tentang budaya positif pembiasakan taruna-taruni menjaga kebinekaan global. Kita beri aplaus dulu buat Bu Endang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kayaknya sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan diseminasi materi apa yang akan diberikan oleh beliau. Kita buka dulu agar kita dengan bersama-sama membaca dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk memperlancar kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa di persilakan. Selanjutnya melanjutkan lagi Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Lumba SMK. Terima
Terima kasih. Satu lagi Ibu, kita berdiri dulu. Iya. Kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ayo Mama. Siapa yang tahu dari mana ini? Ayo Mama, jangan merdeka. Jika cuma pegang meta. Ayo Mama, jangan merdeka. Mama muda punya biasa. Ayo Bapak Ibu. Ada kita sebenarnya mencari makan di pinggir kali. Sinyal hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Terima kasih kepada yang bisa berjalan kembali. Ya, segala kita ya, ayo Mama. Ya, jadi ternyata Mama semuda ya. Baik. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sementara Berjualan Kaltara. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bunda Nasir selaku Jaka Humas. Kita beri posisi pada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau lagi perjalanan dinas. Dia mewakili pada pagi hari ini dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Berbicara masalah calon guru penggerak, dari beberapa teman kita yang di SMP 2 yang sudah memaparkan bagaimana diseminasi budaya positif dan mengimbaskan kepada kita semua. Tentunya banyak hal-hal yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari kegiatan ini, yang namanya juga budaya positif. Tentunya ini sangat-sangat berguna bagi kita selaku guru dan juga untuk perkembangan nantinya di sekolah kita, bagaimana kita meningkatkan budaya-budaya positif di sekolah kita sebagai guru, bagaimana supaya anak-anak di dalam kelas itu nantinya tetap semangat dalam belajar. Terus kalau misalnya mereka nanti ada masalah atau kendala, kita bisa melihat, kita bisa mengambil solusi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita di dalam guru penggerak SMK 2 ini. Jadi kita bersyukur bahwa SMK 2 memiliki 5 orang calon guru penggerak ini luar biasa. Kita ambil. Jadi keempat teman kita sudah menyampaikan definisi budaya positifnya kepada kita semua, dan pada pagi hari ini Ibu Pemda akan memberikan kembali kita penyegaran budaya positif. Kamu Endang untuk budaya positifnya Bu Endang pada hari ini yang ingin diberikan kepada kita. Jadi Bu
budaya positif membiasakan taruna-taruni menjaga kebinekaan global. Tadi kita mengawali ada salah satu lagu daerah dan kita melihat pada zaman kita jadi itu terus harus juga kita budayakan. Ini kalau perlu pada saat awal-awal kita mengajar ada caranya semacam membuka wawasan kepada anak kita supaya pada pagi hari mereka itu tidak ngantuk, tetap semangat dalam dari budaya seperti ini untuk membantu kita pada saat kita memulai pembelajaran supaya anak kita itu ada semangat untuk belajar. Karena jarang-jarang sekarang kita di sekolah menjelaskan sekali mengenai daerah pada anak. Jadi benar pada pagi hari ini bisa budaya positif selaku calon penggerak kesehatan jiwa. Dan terima kasih atas kehadiran kita pada pagi hari ini, sama-sama mendengarkan kita diberikan informasi bagaimana sih budaya positif yang berhubungan dengan kebinekaan global. Karena di ini semuanya pastinya akan mengarahnya ke proyek pengembangan produk belajar Pancasila. Jadi sama-sama nantinya bisa memahami filosofi dari pengajar global. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan pada hari ini, Bu Endang semangat selalu teman-teman dan selamat untuk menyampaikan budaya positif calon penggerak. Terima kasih Bu Endang. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak kepada saja yang sudah menyampaikan betapa pentingnya ya ternyata mengenalkan kembali kebudayaan ini melalui lagu-lagu misalnya seperti yang terima kasih. Selanjutnya yang sudah kita nanti-nantikan ya Bapak dan Ibu semua, kita akan menyaksikan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bu Endang Sunusi. Kita saksikan terlebih dahulu, tapi selanjutnya ada tanya jawab ya, atau diskusi sharing bersama dengan teman-teman. Dan kita beri applause yang sangat meriah bersama kita. Silakan, sudah siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah sempat ikut menghadiri diseminasi saya. Saya akan memaparkan budaya positif tentang dan kebinekaan global. Pertama-tama, saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Baik, kita lanjut. Kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol atau emisi kontrol. Emisi guru mengontrol murid. Emisi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Emisi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Emisi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna dari kata ini berkontak dengan disiplin dari murid, sekret, dan piato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percakapan suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan nilai yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosens 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ada bedanya motivasi eksternal, dan motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif di dalam motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, orang merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Sekarang apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang kita lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kita beranjak ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi instinktif kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Di sini petanya di mana keyakinan kelas berada. Peraturan kelas, keyakinan kelas akan
menimbulkan lingkungan yang positif dan di sekolah akan timbul budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini adalah contoh kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian contoh lagi, kesepakatan kelas, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar, dan kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu menunjukkan tanggung jawab. Peraturan cenderung kata-katanya dilarang mengganggu orang lain, tapi untuk keyakinan kelas lebih lembut menghormati orang lain. Kemudian peraturan harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu. Tapi untuk keyakinan kelas agak lembut menghormati orang lain dan ada komitmen dengan diri kita. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk peraturan keyakinan kelas, demi keselamatan menghormati orang lain kita harus melakukan apa seperti itu. Kemudian misalnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi untuk keyakinan kelasnya kita bahasanya menggunakan demi kesehatan kita perlu menghindari narkoba seperti itu. Tidak. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu terletak pada intonasinya yang keras ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Biasanya kita kalau menghukum anak, dimana anak itu kita panggil, kita marahin sampai anak itu benar-benar kayak merasa sakit hati kayak gitu. Supaya tidak mengulangi tapi ada sakit hatinya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu kita memaksa anak. Jadi kamu misalnya kalau biasa kita lakukan kan push up 100 kali atau push up 10 kali atau berapa kali pun. Kalau di dalam konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan apa kesalahannya, dia bisa memperbaiki dirinya. Kemudian hukuman bisa menciptakan konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep dirinya menjadi baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sekarang ini kelihatan ya Bapak Ibu enggak ya? Iya. Oh, saya tidak membesarkan. Tidak. Kalau begini kelihatan apa? Jadi untuk perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu terletak di kalau kita menghukum anak. Jadi suksesnya itu pada kalau kita melakukan restitusi dan konsekuensi. Jadi kalau kita menghukum anak itu akan menjadi gagal. Jadi karena di sini sesuatu yang menyakitkan terjadi di sini kalau kita menghukum. Beda kalau kita pada saat anak melakukan kesalahan kita melakukan restitusi. Nanti akan dibahas apa itu restitusi dan bagaimana caranya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Ini biasanya anak-anak kita melakukan kesalahan karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Misalnya anak yang kurang kasih sayang dan rasa diterima biasanya akan caper ya di kelas. Itu membuat guru itu, bagaimana caranya guru itu jengkel pada dia. Biasanya kurang kasih sayang, begitu kita perhatikan, begitu kita sayangi, nanti anak itu biasanya akan mengerti dan berubah gitu. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini saya hadirkan video ya Bapak Ibu. Alangkah bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang terbuka
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol guru bisa dijadikan acuan kita ya, dan kita bisa merefleksi diri kita bagaimana posisi kontrol kita kemarin. Harapan saya dengan melihat tayangan ini, Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil positifnya, menerapkan posisi kontrol yang paling baik, yaitu posisi manajer. Saya akan menjelaskan tadi kenapa anak-anak dia melakukan pelanggaran atau membuat kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi, kurang. Salah satunya tadi sudah ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada rasa ingin kebebasan, mungkin di rumah kurang bebas, di sekolah dia melakukan kebebasan supaya bapak ibu gurunya menjadi champion juga. Kemudian faktor kesenangan, dia senang melakukan itu, kurang senang di rumah, senangnya di sekolah. Kemudian yang terakhir, bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin kurang dari anak-anak kita. Salah satu atau salah berapanya kurang, maka anak-anak kita melakukan kesalahan.
Dan setelah mereka melakukan kesalahan, kita sebagai guru kita harus mendekati anak-anak melakukan melakukan restitusi ya, menjadi pilihannya posisi di mana, posisinya kalau bisa menjadi posisi manajer seperti tadi sudah dicontohkan. Kalau kita posisinya yang sebelum manajer kan akan sakit bagi anak-anak kita, mungkin juga bisa menimbulkan pinggang gitu. Ini mungkin sudah paham ya Bapak Ibu yang posisi kontrol tadi. Yeah. Nah, kita sekarang harusnya bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah menjadi nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, saya mengajar Bapak Ibu guru, saya juga masih belajar, kita semua belajar, mudah-mudahan kita semua bisa dalam posisi manajer. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas
atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya baik Bapak Ibu, demikian tadi tentang segitiga. Ya baik Bapak Ibu, demikian tadi tentang segitiga restitusi. Mungkin harapan dari kami Guru Pembela dan saya juga belajar bagaimana caranya bila anak kita melakukan kesalahan kita bisa melakukan restitusi. Jadi tahapannya seperti tadi. Nah, tadi itu yang pertama yang penting. Jadi ketika kita memanggil anak-anak, kita menstabilkan identitasnya. Jadi membuat anak itu tidak merasa down, tidak merasa gagal. Jadi berbuat salah itu memang umum kayak gitu, tidak langsung menjudge anak seperti tadi. Kemudian kita membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kenapa dia melakukan kesalahan itu karena apa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi yang tadi, basic needs, apa itu power, freedom, love, belonging, dan survival gitu. Yang terakhir, kita bisa membantu anak melihat kesalahan dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia supaya bisa berinteraksi dengan orang lain. Begitu Bapak Ibu, beberapa yang saya sampaikan tadi adalah tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, kemudian budaya positif. Nah, yang saya lakukan, saya akan saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 10 MKN. Jadi berkaitan dengan mapel. Jadi saya bisanya bukan wali kelas, saya maksudnya membuat keyakinan kelas dengan mereka sebagai guru mapel. Jadi setiap bertemu dengan mereka, saya membuat keyakinan kelas apa yang harus saya dan murid itu penuhi.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kita, ibu, dan kalian semua pasti ya. Mengambil keyakinan kelas di sini di SMP, bahkan SMA itu masih ada di dalam tentunya menggunakan lagi tidak ingin mengajar di sini sampai sekarang tidak ada. Kalian disuruh belajar lagu daerah Atau yang membedakan satu sama lain. Tidak memiliki sama, Saling menghargai budaya lain. tidak menjelekkan pukul orang lain, Menggunakan bahasa Indonesia saat komunikasi. saling menghargai budaya orang lain. Tidak saling berinteraksi pada depan. Kita harus saling toleransi, Kita harus mengetahui dan budaya lain. saling menjaga agama itu. Saling menolong. Baik, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu juga Itu saya sempat bekerja sama sedikit dengan Pak Adrian tadi. Ini tidak saya sebut juga Pak Adrian karena untuk keyakinan kelas saja. Nah, itu keyakinan kelas yang saya tumbuhkan bersama anak-anak. Kemudian ada juga kemarin ada yang melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Jadi saya melakukan restitusi. Rencananya tidak berlaku budaya. Ini pertama kali pasti menyetabilkan identitas, jadi dia tidak merasa apa ya yang disalahkan, dipojokkan dan lain-lain.
anak-anak yang sesuai yang saya angkat tadi kan tentang berkebinekaan global. Jadi antara menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu daerah, juga menghormati sesama suku. Begitu ya Bapak Ibu, saya keyakinan kelasnya. Jadi ada beberapa anak ini melanggar yang tadi dia itu sama sekali nggak tahu lagu daerah dari tempat dia. Gitu. Jadi kan kalau bagi saya aja masih sempat dulu kalau sudah tua begini masih ingat lagu daerah yang diajarkan Bapak Ibu guru saya dia yang sudah SMK kelas 1 sama sekali nggak tahu. Saya tanya lagu daerah nggak tahu. Ini yang pertama, dan yang kedua ini berselisih paham, tapi kamu berasal orang Jawa kayak gitu. Nah, maka saya panggil restitusi adanya. Seperti paham teman-teman bahwa dan jadi kawasan melakukan maka itu saja semua orang itu pasti berkepentingan ini benar betul tapi kita dari menanyakan lagi anak-anak menyadari bahwa itu tindakan itu salah atau benar. Benar kalau sudah melakukannya iya, dan itu salah atau benar. Jadi dia bisa balik ke intrinsiknya, dia bisa oh iya saya salah. Nah, habis itu kita akan membantu anak itu kalau memang kamu memang salah, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, nanti anak itu akan memberikan opsi-opsi. Setelah memberikan opsi, nanti kita tanya kamu sanggup Bu. Jadi kita sudah membantu anak itu mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang tadi kan. Dia mencari solusi sendiri, kita cuma mengarahkan aja. Habis itu kita dealkan, kita sepakati ya, nanti Ibu akan lihat perkembangannya. Semoga kamu bisa berbuat baik dan tidak mengulangi lagi seperti itu. Jadi kalau saya zaman dulu kan kalau ada anak salah kan pasti menghukum dan yang bentak-bentak seperti tadi itu zaman dulu. Sekarang mau saya ubah. Ini yang ketiga restitusi saya. Nah, dia diskusi tapi dalam kelompoknya dia menggunakan hanya bahasa daerahnya. Jadi anak-anak yang selain dari suku dia tidak tahu. Jadi yang tidak dari suku dia merasa dikucilkan, tidak diajak ngobrol seperti itu Ibu. Jadi saya restitusi juga namanya. Barangkali cukup ya. Kemudian kenapa kemarin saya melakukan budaya positifnya, mengangkat lagu daerah dan lagu nasional seperti itu untuk di pelajaran saya selipkan sedikit-sedikit. Ini latar belakangnya. Berikut ini adalah contoh dari anak-anak yang belum menguasai lagu nasional. Dari 31, 29 yang belum bisa dan hanya 2 orang yang bisa. Silakan nomor 1. Wah, ini banyak.
Apa nggak bisa? Terus? Hafal. Oke. Kamu Le? Lupa. Kamu? Diajarin. Kamu diajarin nggak di sekolah? Lupa. Ini, sini. Diajarin Pak pindah nih. Kamu diajarin lupa. Kamu Le? Bisa nggak? Jadi intinya Bapak dan Ibu, di sini saya sebagai guru penggerak tujuannya mengajak Bapak Ibu untuk supaya anak-anak itu bisa berkebinekaan global, mungkin menyelipkan bagi Bapak Ibu guru mapel menyelipkan satu lagu daerah atau satu lagu nasional supaya kalau mungkin minimal setiap hari anaknya itu mendengar, insya Allah nanti sampai tua, contohnya seperti saya misalnya lagu ini saya masih bisa gitu. Jadi kalau miris sekali kalau anak masih kelas 1 SMK tapi sudah tidak tahu nanti bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan cucunya gitu. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mari kita semua berkolaborasi. Semoga hadirnya guru penggerak bisa menggerakkan kita semua, dari saya sendiri juga tergerak untuk bergerak, dan budaya positif di sekolah kita berjalan, terutama menciptakan anak-anak yang bisa berkebinekaan global. Amin. Saya kembalikan kepada MC Mas. Kita berikan dulu. Biasa mungkin kita bisa Kembalikan kepada MC Mas. kita berikan dulu. Biasa mungkin kita bisa buka untuk diskusi atau tanya jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau mau sharing dengan pengalamannya, silakan mungkin satu dulu kita untuk sesi yang pertama. Silakan. Kalau tidak ada saya menyebut boleh tidak bisa. Mungkin ini bertanya yang tentang restitusi tadi sangat menarik. Pertanyaan saya adalah, apakah restitusi ini hanya bisa kita gunakan pakainya itu hanya untuk individu saja? Bagaimana kalau misalnya kita mau dalam kelompok atau misalnya dengan apa ya, saya dengan kesalahan yang mungkin mirip, misalnya terlambat, ada kelompok terlambat sama-sama. Ya, misalnya ada 10 anak atau 5 anak sama-sama terlambat, apakah kita juga bisa gunakan secara kelompok atau hanya? Menurut saya bisa selagi itu dalam kasus yang sama ini. Asalkan sesuai dengan restitusi langkah-langkahnya sama tidak tadi tidak masalah, asal pokok permasalahannya sama. kesalahannya harus sama gitu. Biasanya kalau kita mau menerapkan di sekolah ini kan misalnya yang terlambat 10 orang gitu kan, kalau satu kan kayaknya sampai besok nggak selesai mungkin butuhnya lumayan. Ya, kalau memang bisa dibuat berkelompok sesuai dengan misalnya yang atribut lengkap, berarti atribut lengkap misalnya ini mungkin itu bisa jadi solusi untuk tim pertahanan atau tim sebentar mungkin ya, dalam untuk melakukan restitusi secara jemaah aja. Itu dari saya. Mungkin ada lagi teman-teman sana Pak Jadi kayaknya yang kondisinya iya kondisi ini posisinya pemimpin atau apa dari saya. ya pada disebut beresi ya. Saya kemarin sempat membuat kesepakatan kepada beberapa kanan. Contohnya terlambat jam di atas jam 7.20 sampai 7.30. Kemarin saya temukan juga terlambat jam 7.45 Masuk sekolah. Setelah saya tanyakan anaknya itu masalahnya sih cuma sepele. Dia itu anaknya terus
jujur. Tapi yang membuat saya bikin nanya nih kesepakatan, masa sebelum kesepakatan anak itu jam 7, mereka jalan sekolah sambil jalan motor, kesepakatan kami sama mereka. Tapi saya coba berdiri sampai jam 7:25, anak itu sangat molor datangnya. Jadi saya nggak ada, itu baru masuk. Jadi itu sebenarnya kayak gini kita seperti harus tahu bagaimana kesepakatan itu. Kalau kita sebagai guru mengajar satu posisi kita berpintar itu nggak bisa untuk 10 dengan orang. Kalau 10 itu kan menjadi aman. Di situ jadi itu kesepakatan bagaimana kalau ada ini ya 10 datang yang sangat tidak jelas kita jangan masuk aja sambil bagaimana tentang usaha negara. Satu lagi Bu, dan sekarang ini permasalahan yang saya hadapi yang saya kelas ataupun di kelas saya sendiri ataupun di kelas yang mengajar itu masalah alfa. Nah itu masalah alfa mungkin 2 kali masuk, 1 kali masuk, 2 kali alfa, 1 kali masuk belum semua alfa terus seperti itu. Bagaimana untuk bagaimana cara memberikan juga bagaimana solusinya menghadapi anak-anak seperti itu. Kalau dari saya sendiri, berarti yang pertama tadi Bapak dalam posisi penghukum ya kalau memberikan hukuman ya. Oh, kesepakatannya nanti kalau ini intinya kan kesepakatannya bukan sudah diberi hukuman kan, walaupun kesepakatan tapi akhirnya anak kita diberi hukuman. Jadi mungkin kalau diberi hukuman itu anak-anak mungkin akan mematuhi, tapi takutnya karena nanti kalau saya terlambat nanti disuruh jalan jongkok kayak gitu, bukan berdasarkan dari kalau dia sudah sadar dari dalam dirinya dia tidak akan terlambat lagi sesuai jangan terlambat dan misalnya jangan terlambat dan buktikan kamu itu bisa. Kita maksudnya kalau guru penggerak harusnya kalau bisa itu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa itu, bukan karena takut disuruh jalan-jalan seperti yang Pak Jaris. Jadi tetap kalau kami sehingga restitusi dulu jadi panggil terus. Kalau dipanggil dulu jadi saya ada sesuatu panggil sama. Apa itu? Misalnya kita yang saya itu anak itu saya bisa dia masuk, biar saya pergi, saja itu masuk. Nah, disitulah kelemahan terus minta untuk mengatur siswa-siswi. Jadi kayak seperti itu. Kalau misalnya terus kayak sepakat itu kan ini maksud saya, kenapa itu maksudnya kita begini ya? Karena kalau kita naruh anak-anak, naruh kita untuk datang dan tujuh, itu mereka tuh alasan dengan alasan satu yang main game lah, yang begadang, yang antar adik, antar ibu, antar mama. Kita nggak bisa apa-apa itu. Sebenarnya kalau ada alasan seperti itu, kalau kita efekkan ke seperti bukan seperti itu kalau misalnya bagi saya itu bukan hukuman, cuma biar mereka itu paham tanggung jawab seperti sekolah seperti ini akan buat dengan kerja. Biasanya pengalaman ibu dengan bahasa di lapangan itu yang itu lebih keras dengan pendidikan ya. Nah, itu juga masih istilahnya saya itu masih mental bagi mereka. Nah, saya sebenarnya mereka. Jadi ibu kan bergerak, bagaimana sih biar anak itu mengerti dengan ada sekolah kita dan punya pendidikan bagaimana sih kita pendidikan itu punya pekerjaan. Jadi tetap yang kami sampaikan tetap melakukan tidak ada restitusi tadi Pak Jaris. Tidak dengan hukuman, walaupun dengan kesepakatan kelas kalau anak-anak disuruh ini itu, walaupun sepakat ya itu namanya hukuman. Dia takutnya karena tidak mau di push up, tidak mau begitu, bukan karena takutnya memang sadar takutnya seperti itu. Gimana Pak Jaris? Saya bisa menambahkan. Silakan. Ini kalau menurut saya yang tadi kan ada 5 posisi tadi itu ya, memang kita tahu. Kalau posisinya tadi Pak Jalan itu kan posisi karena dia sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dia ini berada di posisi pemantau. Hanya saja posisi pemantau ini dia hanya memberitahukan saja bahwa itu
keyakinan yang sudah disepakati itu ya seperti itu. Jadi makanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Benda tadi, memang kita dituntut untuk menjadi posisi manajer. Di mana posisi manajer itu memang kita harus bisa bagaimana memotivasi dari prinsip yang peserta didik supaya dia bisa sadar sendiri, dan itu tidak akan berulang kembali ketika dia bisa menyadari bahwa ini hal yang tidak bagus. Yaitu itulah yang memang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Seperti itu. Terima kasih atas tambahan dan pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Saya masih belum tahu. Saya kurang mendengar loh Bu. Betul lah. Pakai mic ya. Saya fungsikan mainnya. Jadi gini, kayaknya saya sekilas melihat kebinekaan global, tapi saya belum paham secara detailnya. Terus itu kenapa juga kita harus menerapkan itu kebinekaan global? Dan cara yang paling mudah lah yang dilakukan itu adalah dengan kebinekaan. Nah selain itu apa lagi yang dilakukan? Baik. Kenapa saya ingin anak-anak itu bisa lagu daerah dan lagu nasional ya untuk rasa cintanya terhadap bangsa ini. Saya berpikir Bu, seandainya anak-anak ini kita biarkan dia tidak bisa lagu daerah, tidak bisa lagu nasional, apa yang terjadi dengan generasi selanjutnya? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan apa yang selanjutnya saya perbuat? Jadi saya kan hanya mengajak anak-anak itu kalau dalam pelajaran saya menyanyikan lagu nasional atau menyanyikan lagu daerah. Kalau misalnya tidak pelajaran saya, mungkin ya sedikitnya bisa lah ada beberapa lagu anak yang kalau sampai lulus itu masih terngiang di dalam ingatannya. Selanjutnya bagaimana? Ya mungkin terserah anak itu nanti ya. Kalau memang dia benar-benar menikmatinya dan benar-benar itu mungkin masih masuk. Jadi mungkin pinter-pinter saya waktu ice breaking itu saya masukkan dan dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan tidak senang mungkin ya anak-anak yang nggak mau. Bagaimana Bu Rizky, apakah sedikit menjawab pertanyaan Bu Rizky? Ada, tapi misalnya saya sebenarnya melakukan menjadi lagu daerah. Contohnya apa lagi? Selain lagu daerah, Selain lagu daerah, lagu nasional. gitu. Dan untuk keyakinan kelas berhubungan dengan berkebinekaan global itu kita sesama, kita berbeda-beda tapi tetap satu. Di kelas saya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kutai. Nah itu gayanya sukunya. Dan kalau bisa apapun yang terjadi di situ jangan menyebut suku. Gitu. Terus walaupun bertikai ya jangan bilang kamu orang Jawa kok kayak gitu. Ada kemarin kayak gitu. Jadi makanya dibikin restitusi. Penanamannya kalau dari saya seperti itu. Saling menghargai, menyayangi sesama walaupun berbeda suku. Alhamdulillah. Siap. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin terkait guru yaitu ya ada 5 jenis guru yang pertama mungkin guru penghukum, posisi kontrolnya itu ya sebagai penghukum, kemudian memberi rasa bersalah, kemudian sebagai kontrol teman, pemantau dan observasi dan manajer. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sekolah kita kan mungkin yang kita pahami bahwa kita menggunakan sistem semi militer yang dianggap yang digembor-gemborkan kan Ibu. Nah, di mana segala sesuatu itu ya sebagai semi militer di situ dinyatakan bahwa saya siap bersalah, saya salah, saya siap mengakui kesalahan saya dan saya siap dapat punishment di situ. Nah dari situ sebenarnya tidak ada hal yang mungkin merasa ya ketika merasa bersalah
dan saya siap dengan hukuman, berarti itu sudah menanamkan sebenarnya kan Ibu, wah berarti memang saya salah, saya harus perbaiki diri sebagai konsekuensi, saya akan siap dihukum apapun. Segala sesuatu saya pastikan bahwa akan ada resiko. Iya. Tapi apapun resiko itu kita akan perbaiki diri kok. Ibaratnya penciptaan disiplin itu sudah diterapkan. Tapi kalau kita melihat oh kesalahan diri sendiri, kalau kita biasanya dengan nada yang baik, dengan yang ini, tidak semua anak bisa dapat di situ. Karena misalkan saya sendiri, kalau saya cuma hanya sekedar pemahaman, saya sih sadar. Tapi kesadaran, kalau hanya sebatas kesadaran tanpa ada punishment, kurang menguat di situ. Gitu. Anggap saja misalkan kita pergi kemana-mana harus menggunakan helm. Yang pertama, mungkin bagi diri saya adalah takut polisi. Nah, disiplin ini awalnya adalah takut polisi, tapi makin lama timbul, oh paham bahwa ini memang bukan masalah ada polisi dan tidak, tapi atas adanya dasar bahwa oh kepentingan dalam safety berkendara seperti itu. Nah, itu sih Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait pola yang dilakukan sekolah terhadap sistem dari kontrol guru itu sendiri. Ya. Bagaimana mengkorelasikan, bagaimana tanggapannya, apakah tetap sudah pas dengan sistem manajer, apakah sistem semi militer itu juga sudah bagus, atau bagaimana? Ya, yang selanjutnya, saya agak lupa ini. Ya, terkait dengan restitusi Bu ya, ada 3 restitusi yang bisa kita ambil. Yang pertama mungkin menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi terhadap kesalahan dan menanyakan keyakinan. Ini mungkin tim BK sebenarnya terkait restitusi mungkin lebih cocok ya, karena memang saya rasa memang hal-hal yang seperti ini memang harus kita kondisikan, artinya memang mereka harus kita bikin merasa bersalah dulu gitu ya. Kemudian validasi kesalahannya apa dan mencoba keyakinan bahwa ya itu kita lakukan ternyata bukan masalah yang sudah lewat, ya sudah lewat, berarti keyakinan bahwa oh itu ternyata salah ya harus kita perbaiki diri. Nah, jadi seorang guru mungkin posisi terkait restitusi guru mapel juga bisa menerapkan, kemudian sebagai wali kelas, dan kalau ada problem yang lebih besar lagi mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim BK. Nah, ini ya mungkin sangat bagus sih terkait restitusi gitu. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaan yang harus saya jawab tadi terkait dengan peraturan di sekolah kita yang memberikan punishment ya Pak? Iya. Memang kemarin sempat juga kami dari guru pembela bertanya kayak mana ini, jadi kayak berbenturan seperti itu. Kan kalau di sini basic peraturan kan dari guru pembela Pak Asus kemarin sempat sudah bagaimana caranya membuat anak-anak itu di sini yang semi militer itu menyenangkan, dihukum tak menyenangkan. Itu memang PR-nya bagi kita Pak. Bagaimana caranya anak-anak itu timbul motivasi intrinsiknya. Jadi bagi yang memang bandelnya karena memang dia kurang beberapa kebutuhan tidak terpenuhi itu, kita melakukan, bagi saya sih melakukan pendekatan restitusi ini terus. Ini karena saya bukan tim, ini saya menjawab, saya sebagai guru mapel, karena saya tidak bisa menjawab pada saat Bapak menanyakan ini terkait peraturan sekolah itu benar sudah bukan kapasitas saya ya Pak ya. Ada sendiri misalnya komdis atau yang menciptakan peraturan dan itu. Jadi yang bisa saya lakukan kan mulai dari diri saya sendiri sebagai guru mapel. Seandainya ada anak-anak yang tidak disiplin, saya sudah tidak lagi menghukum Pak. Menghukum dalam hal begini, kamu itu terlambat di masuk kelas itu, pusat mah. Biasanya dulu saya begitu, pusat mah 10 kali. Atau kalau saya seperti itu sampai netes keringatmu, kalau nggak netes belum kayak gitu kan, tidak ada hitungannya itu. Itu saya dulu pernah melakukan kayak gitu, tapi setelah jadi guru penggerak saya dari dalam diri saya sendiri melakukan saya, kalau ada yang terlambat, ya kita
kita kasih pengertian, kita dekatin seperti segitiga restitusi tadi, supaya anak-anak itu timbul kesadaran yang motivasi dari dalam dirinya, bukan karena demi Bu Endang saya masuknya, bukan demi Bu Endang, tapi ya memang saya butuh pelajaran Bu Endang, saya tepat waktu seperti itu Pak. Mohon maaf saya belum bisa menjawab bagaimana terkait dengan hal peraturan sekolah, mungkin nanti akan ada pembicaraan lagi mungkin Pak ya. Tadi apa lagi Pak? Ya, yang terkait dengan restitusi Bu, mungkin dari guru mapel sendiri sebenarnya menarik sih Bu. Tapi kalau misalkan kita kan mau nggak mau ketika ada restitusi yang seperti itu, kita ya mau tidak mau tetap melakukan yang guru sebagai kontrol, observasi dan konsekuensi itu tadi Bu. Misalkan merasa anak kita berikan restitusi untuk merasa bersalah. Nah, kita stabilkan untuk perbaikan. Artinya kan kalau hanya sebatas direstitusi, diberikan pemahaman, saya memang salah, saya akan memperbaiki. Tapi dengan tanpa konsekuensi, apakah si anak itu akan bisa menjadi lebih baik? Kan kita tidak bisa memastikan. Kalau iya, namanya sekarang anak prosesnya itu nggak setahun 2 tahun, mereka butuh waktu lama untuk menyadari dirinya itu di posisi yang salah untuk segera memperbaiki, kan mungkin nggak langsung Ibu. Jadi ketika lulus baru memang mereka sadar, biasanya sih seperti itu, tapi waktunya itu saya rasa butuh waktu yang agak panjang gitu. Jadi mungkin kalau saya pribadi ya tetap harus dilakukan, walaupun kita merestitusi, tetapi ya ada konsekuensi Bu, kamu nggak seperti ini ya ada punishment-nya gitu, harusnya sih seperti itu. Maka itu ada kan Pak, misalnya dari saya guru mapel sudah melakukan restitusi tidak bisa berakan, mungkin nanti akan ke wali kelas, dari wali kelas kemudian ke BK, terus kita sama-sama berkumpul bagaimana menangani anak ini seperti yang sudah kita lakukan. Ya, itu menarik sih Bu menurut saya ya. Jadi mungkin dari pemaparan itu tadi memang saya bisa ngambil kesimpulan bahwa memang segitiga restitusi ini memang perlu diterapkan demi menyadarkan anak si posisi supaya anak tetap untuk bisa lebih baik seperti itu. Nah, tadi yang kedua saya agak lupa sebenarnya terkait dengan pertanyaannya Bu Rizky ya. Nah, kalau kita lihat yang yang Ibu ingin bahas tadi kan terkait dengan wawasan global Ibu ya, berkebinekaan global. Nah, sebenarnya kalau berkebinekaan global ini, apakah kita perlu harus tahu dengan lagu daerah orang lain? Apakah kita harus hafal? Kan saya cuma itu Pak, sebenarnya bukan harus hafal begitu, setidaknya mengetahui. Iya, oke. Ya kalau kita misalkan biar cinta terhadap Indonesia gitu maksudnya kan, apakah kita harus bisa dengan lagu-lagu daerah? Karena menurut saya ini ibaratnya kan, kita itu harus paham saja bahwa Indonesia terbentuk dari beberapa suku, ribuan suku dan beribu pulau juga. Jadi kesatuan kita itu sebenarnya malah jangan menonjolkan lagi yang terkait kesukuan. Wah, saya bangga terhadap hal ini. Jadi kalau ketika kita setiap daerah itu membanggakan, apalagi kita harus diminta untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, nanti dianggap kalau nggak bisa berarti saya ini bukan orang yang berwawasan atau berpendidikan global. Jadi menurut saya ketika dalam sebuah kelas kita kan sudah menggunakan bahasa pemersatu ya bahasa Indonesia, ya sudah gunakan itu saja gitu. Yang penting kita paham sukunya di Indonesia itu macam-macam seperti itu. Kalau memang perlu untuk lagu-lagu nasional ya kita lagu-lagu nasional aja tanpa perlu lagu-lagu daerah. Ya lagu daerah biarkan mereka yang menyanyikan sesuai dengan kebanggaan mereka, ya nggak apa-apa. Orang atau suku tiap orang bangga terhadap sukunya nggak masalah. Tapi untuk pemersatu itu yang lebih ditingkatkan. Kalau bagi saya kayaknya
bukan cuma tahu lagu daerah Jawa, tapi saya tahu lagu daerah mana-mana. Dan saya kebetulan penyuka musik, jadi kalau saya mendengar musik dari daerah lain ya saya senang dan saya bisa gitu. Intinya tadi yang saya inginkan itu anak-anak itu nanti pada saat dia sudah berganti generasi, dia masih bisa mengingat ya tadi lagu nasional, ada beberapa lagu daerah yang minimal. Begitulah menurut saya intinya, pengennya saya kayak gitu. Iya, ada yang mau menambahin Pak? Saya banyak dari masalah yang diangkat sama Pak Hadir itu bagus untuk dibicarakan. Salah satu contohnya tadi itu yang mengenai hubungan dengan dunia, kemudian yang segitiga restitusi. Tapi yang saya mau tanggapi ini aja deh, yang terakhir yang kebijakan global. Kalau menurut saya, kan ini kemarin saya ngajarnya di Madinah. Jadi memang salah satu dari dimensi dari dunia itu kan pendidikan global. Nah, dalam pendidikan global itu ya ada beberapa elemen. Salah satu elemennya itu adalah bagaimana siswa-siswa itu mengenal dan menghargai budaya. Jadi mungkin tidak ada salahnya sebenarnya dari Ibu Endang ini ketika mungkin salah satu yang ingin ditawarkan kepada siswa itu adalah bagaimana supaya masing-masing siswa mengenal jadi misalkan dari Jawa itu ini lagu dari Jawa, dari Sulawesi ya seperti itu. Jadi kita tidak mesti yang ya kan namanya kita di Indonesia namanya juga ada Pancasila dan segala macam. Kita memang terdiri dari berbagai macam budaya, jadi memang tidak ada salahnya karena apalagi kayak kita sekarang sebagai orang tua nih, jadi kita mendampingi anak-anak SD dalam mengerjakan tugas ya salah satunya kita kalau kita ditanya anak kita lagi dari mana mungkin saya nggak tahu pelajaran anak SD zaman sekarang, barangkali masih ada, kita masih bisa bantu dia walaupun ada Google Pak. Ya, tapi mungkin kalau kita ambil titik poinnya sebenarnya Ibu bahwa hanya sebatas mengenalkan saja. Jadi selama ini kan mungkin kurang bersatu dianggap seperti itu. Jadi poinnya adalah bahwa anak-anak ini sudah makin nggak paham terhadap silsilah bahkan keluarganya kan. Kalau apalagi di daerah kita ini kan mungkin sekali, makanya sudah ibaratnya Indonesia banget itu. Jadi tujuannya ya sudah bahasa Indonesia, nggak tahu yang lain-lain. Dan sekarang supaya daerah-daerah itu nggak hilang, maka mungkin dari Bu Endang ingin mengenalkan kembali lagu-lagu itu supaya ya mereka tetap bangga terhadap sukunya, terhadap keunikan dari setiap daerah. Iya, tidak fanatik yang berlebihan terhadap daerahnya. Jam 12 masuk. Saya minta solusi aja dari bagaimana kalau saya mungkin fenomenal pada banyak tahun. Kalau udah hadir semua itu luar biasa gitu ya. Paling kalau di kelas ya kan masih udah banyak dari itu dulu, dan saya juga mungkin benar tahu kalau saya sebagai kelas kemudian juga misalnya mungkin kondisi di beberapa lain seperti itu masalah kehadiran. Saya minta solusi bagaimana agar menimbulkan motivasi intrinsik atau kesadaran dirinya gitu. Saya sudah mencoba menjadi kawan mereka gitu, biar mereka itu saya tahu kalau kesannya dan mencari solusi bagaimana biar kesannya ini bisa teratasi seperti itu. Hari ini mungkin cerita ya udah misalnya besok hadir, dan selanjutnya lebih banyak apa dibandingkan kehadirannya setelah libur ya, mungkin apa yang tahu dari libur. Nah, saya panggil lagi kalau kesannya gini, mencoba mengatasi lagi, saya hadir besok lagi nggak hadir seperti itu sampai sekarang. Dan banyak apalagi musim-musim ini musim sakit aja pada nyakit gitu kan. Iya Bu, beneran aja saya bingung kan. Dan apalagi musim sakit lalu penyakitan semua sudah. Nah,
saya minta tolong restitusi seperti apa gitu yang paling tepat untuk 12 LKS khususnya anak saya seperti itu. Ya itu aja Mbak. Terima kasih. Iya. Kalau saya merestitusi anak itu saya kaitkan dengan habis ini kamu mau apa? Cita-citamu apa? Saya kemarin juga sudah berusaha menghadirkan lulusan, ya. Saya juga bingung dengan kelas 12 itu. Perasaan saya juga sudah melakukan restitusi, enggak juga memberi hukuman yang seperti itu dan selalu memahami. Saya beri kesempatan, saya pantau, gitu. Tapi memang yang kelas 12 ini sudah saya KN itu kayak lulusan alumni yang benar-benar bisa memotivasi. Pada saat itu termotivasi ternyata tapi enggak. Ya seperti itu Bu. Ya saya sudah bilang ada apa sepatu jebol sudah saya carikan sepatunya anaknya nggak masuk. Sepatunya udah ada anaknya nggak masuk. Saya bilang seperti apa lagi gitu harus ini biar menyadarkan anak-anak gitu. Kamu tinggal dikit lagi berapa bulan sudah saya sampaikan tanya apa sudah juga saya tanyakan tapi masih kurang sadar sampai sekarang. Nggak sadar itu kan saya tadi kalau sudah saya sebagai guru mapel atau sebagai kakak pas sudah melakukan sesuai dengan restitusi terus tidak bisa saya kan ke ibu kan akhirnya terus dari ibu mungkin kita bersama ketemu dengan BK akhirnya ya itu sudah kamu BK ya yang saya kayak mana lagi ya proses kita kan sadar juga restitusi kan tidak sekali dilakukan kita memang perlu bersabar sangat sabarnya ratusan ribuan karena memang itu menambahkan tadi sama berkaitan juga jadi anak-anak itu kenapa ya mungkin dalam kita memikirnya kesalahannya ya apa segala macam kalau telusuri sebenarnya itu tadi pemenuhan kasih sayang pasti iya silakan jadi memang penanganan itu kan restitusi baik sekali sampai kapan pun ya sampai kapan pun kayaknya beda sampai itu tidak ada penghabisan sampai dia lulus batas kita ya sampai mereka lulus kecuali habis lulus mereka masih menghubungi kita yang masih kita bimbing kita restitusi membimbing saya sabar ya banyak tentang permasalahan tadi dari Tuhan saya kalau tadi saya mau ingat ini kan keyakinan kelasnya ini kan rumah mungkin itu iya iya di kondisinya kalau misalnya ada sesuatu yang kamu lakukan tidak sesuai dengan ini konsekuensinya apa seperti itu jadi ya kembali ke kondisi kita tidak berbicara yang humanita hanya boleh membuat sakit hati ya dendam sama kalau siapa tahu menunjukkan dendam karena susah zaman sekarang kan beda dengan kita dulu diapa-apain ya kita sadar dia salah walaupun guru itu keterlaluan ibaratnya nah sekarang kan zamannya sudah beda dulu bagaimana dibiarkan ke sel jadi menghadapi macam sekarang harus ekstra sabar ya tadi motivasi dari banyak dari pertanyaan kemarin kan kalau misalnya kita menghukum anak-anak itu apakah nanti hukuman ini membuat mereka sadar jadi pertanyaan ada 2 pertanyaan lagi saya juga tapi intinya hukuman itu masih perlu cuma namanya konsekuensi juga ya. Jadi sekarang sih yang sebagai itu ya memang dan anak-anak pun juga kalau dia melakukan kesalahan saya pun anggap karena nanti dia disebut karena dia terlalu juga kan karena ini bagaimana
Andi sudah melibatkan berbagai ibaratnya sudah berkolaborasi semua, kemudian sudah menangani. Tadi yang berulang-ulang kita sampai sadarkan harus sabar. Jadi semua guru yang mengajar di situ ya buat juga ya harus siapkan dulu ya Bu ya. Oh ini hanya sama Pak Dimas mereka rajin. Berarti si Pak Dimas ini ada sesuatu yang bisa membangkitkan semangat anak itu untuk mau belajar ini dan dalam dirinya bukan karena diancam atau diapa-apain sama Mas Dimas, tapi memang dalam dirinya. Pak Dimas kasih kue Bu. Iya. Dikasihkan kue lagi sesuatu anak-anak itu. Apakah itu yang membuat mereka dari dalam menimbulkan kepercayaan dari dalam dirinya? Berarti memang salah satu ketertarikan anak itu memang ada gurunya. Kalau saya melihat kalau di kelas misalnya kalau sudah kelas 12 itu terlihat jelas ya. Kalau misalnya Bayi Taruni itu kalau yang ngajar misalnya Pak Dimas itu tertarik sekali masuk itu pasti. Iya. Saya pakai selupnya. Saya lari semua. Bukan dia perempuan. Kelas 10 Oh ya langsung. 13 kan abu. Oke, sepertinya sudah waktunya kita record dengan dimakan. Menarik sekali, mungkin nanti bisa dilanjut di luar sini diskusinya. Saya selaku pembawa acara ini mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan juga yang sekiranya sudah memberikan materi yang sangat lengkap buat kita semua. Kita akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.